500 tahun telah berlalu setelah kekacauan yang Wukong lakukan di Kahyangan. Kini Dewa Buddha mengutus seorang biksu yang bernama Tong Sangchong, atau dipanggil dengan Biksu Tong, yang melakukan perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci. Ditemani dengan dua anak buahnya, ia pun pergi. Di tengah perjalanan mereka dihadang seekor harimau yang sangat buas. Karena ketakutan, kedua pengawalnya pun kabur meninggalkannya. Sementara itu, Biksu Tong mencoba bertahan serta membujuk si harimau agar tidak memangsa kudanya. Namun nampaknya hal itu sia-sia karena kini harimau malah ingin memangsa dirinya. Beruntung Biksu Tong bisa masuk ke dalam lubang yang berada di kaki gunung. Ternyata itu adalah Gunung Lima Jari, yaitu tempat di mana Wukong menjalani hukumannya. Wukong yang pegal meminta agar Biksu Tong menarik sebuah tali dan berjanji akan menyelamatkannya. Awalnya Biksu Tong tak mau melakukannya, namun ia juga tak mau menjadi santapan harimau yang kini terus mendekatinya. Akhirnya Biksu Tong menarik tali itu dan Wukong pun kini bisa terbebas. Setelah membunuh harimau, ia menghampiri Biksu Tong dan menyadari bahwa ia adalah biksu yang diutus Sang Buddha yang harus ia temani ke barat. Awalnya Biksu Tong menolak karena mungkin Wukong salah orang. Akan tetapi Wukong terus bersikeras bahwa dialah orangnya. Kemudian Biksu Tong menegaskan bahwa ia tak butuh Wukong untuk menemani perjalanannya. Mendengar hal itu tentu saja Wukong sangat senang karena kini ia terbebas dari tanggung jawabnya dan Wukong pun pergi meninggalkan Biksu Tong. Bersama dengan itu sebuah simpai emas terbang dan mengejarnya. Ternyata simpai emas tersebut adalah pemberian dari seorang dewi dan secara otomatis benda itu langsung melekat di kepala Sun Wukong dan tidak bisa terlepas. Biksu Tong mencoba membantunya dan menyadari bahwa di simpai emas tersebut terdapat sebuah mantra. Namun ketika Biksu Tong membaca mantra tersebut, Wukong pun langsung merasakan sakit yang amat luar biasa. Karena merasa dipermainkan, Wukong memaksa agar Biksu Tong melepaskan simpai itu sembari mengancam untuk mencekiknya. Dan itu semua dihentikan dengan kedatangan seorang dewi yang menjelaskan kepada Wukong bahwa mulai hari ini Biksu Tong telah menjadi gurunya yang harus dijaga serta dihormati olehnya. Dan simpai emas itu dapat dilepaskan ketika Wukong berhasil mengantarnya untuk mendapatkan kitab suci. Karena merasa memiliki kekuatan, Wukong pun terbang dengan cepat dengan tujuan untuk mengambil kitab tersebut. Akan tetapi semua itu hanyalah sia-sia. Karena dalam perjalanan mencari kitab itu mereka harus merasakan rintangan dalam setiap langkahnya. Dengan begitu maka kitab suci dapat mereka temukan. Di tengah perbincangan mereka berdua tiba-tiba muncul sesosok naga dari dalam air. Wukong dengan sigap langsung membawa Biksu Tong untuk menghindar dari serangan naga. Sayangnya, kuda yang dibawa Biksu Tong harus mati akibat serangan naga tersebut. Hal itu membuat Wukong marah dan berbalik menyerangnya tanpa ampun. Hingga akhirnya naga itu pun berhasil Wukong kalahkan. Wukong kemudian mengeluarkan sihirnya untuk merubah naga tersebut menjadi seekor kuda, dengan beralasan bahwa ia tak mau menggendong gurunya. Singkat cerita, kini mereka sampai di sebuah tempat dan melihat sekelompok perempuan yang dikejar oleh seorang pria. Namun berkat kekuatan mata api milik Wukong, ia dapat melihat sekaligus mengetahui bahwa laki-laki itu adalah jelmaan dari siluman babi yang bernama Patkai atau Baji. Lantas Wukong langsung menyerangnya hingga siluman itu pun berubah wujud aslinya. Rupanya Baji berada di sini bersama satu temannya yaitu Wuqing. Awalnya terjadi pertarungan antara mereka hingga mengetahui bahwa mereka berdua sama halnya seperti Wukong. Mereka tengah menunggu seseorang biksu yang ingin mengambil kitab suci, dan mereka juga harus melindungi serta mengabdi kepada biksu tersebut. Tanpa mereka sadari, ternyata pergerakan mereka selalu diawasi oleh siluman yang disebut dengan siluman tengkorak putih. Diketahui bahwa Ratu Siluman Tengkorak Putih sangat suka memakan manusia untuk terus memperpanjang umurnya dan menghindari reinkarnasi. Kali ini ia merasa sangat senang karena dengan memakan daging Biksu Tong maka ia akan mendapatkan keabadiannya. Lantas ia bersama anak buahnya memulai menyusun rencana untuk menangkap Biksu Tong. Kembali lagi ke perjalanan mereka dan kini sudah sampai di sebuah hutan yang secara tiba-tiba diselimuti oleh kabut yang sangat tebal.
Di sana juga mereka menemukan rumah yang dihuni oleh seorang nenek bersama kedua putrinya. Tentu saja nenek ini adalah jelmaan dari siluman tengkorak putih bersama kedua pasukannya. Wukong yang sudah curiga sejak awal mencoba menggunakan mata apinya, namun nampaknya nenek itu cukup cerdik. Dia langsung menggibaskan selendangnya sehingga debu dari hempasan itu dapat menggagalkan mata api milik Wukong. Kemudian, nenek itu pun mengajak mereka untuk memasuki rumahnya. Berbeda dengan Wukong yang masih menyimpan kecurigaan, Baji yang terpesona melihat wanita cantik mencoba membujuk sang nenek agar ia bisa mendekatkannya. Sang nenek pun mengizinkannya diiringi dengan arahan Biksu Tong yang menyuruh Wuching untuk menemani Baji. Mengetahui bahwa mata Wukong bermasalah, sang nenek menyarankan kepada Wukong untuk membasuhnya di sungai yang berada di belakang rumah. Wukong pun bersedia dan sebelum pergi ia membuat sebuah lingkaran yang mengelilingi Biksu Tong. Beralih pada Wukong yang kini ia sudah berhasil untuk mengembalikan mata apinya dan sudah bisa kembali Wukong gunakan. Kembali ke Biksu Tong di mana nenek peot pun mencoba untuk mengeluarkan sihirnya. Beruntung Wukong pun datang dan kini ia memastikan kecurigaannya itu. Si nenek yang masih memanfaatkan kebaikan Biksu Tong dan berpura-pura pingsan di hadapannya. Sementara itu siluman tengkorak putih keluar dari jasad si nenek dan mencoba untuk kabur. Wukong pun tak tinggal diam dan langsung mengejarnya. Dalam pengejarannya ia melihat adiknya yang akan diserang oleh anak buah siluman itu. Dengan sigap Wukong langsung menggagalkan aksinya tersebut. Sementara itu siluman tengkorak putih tak menyia-nyiakan kesibukan Wukong dengan kembali masuk ke tubuh si nenek. Siluman itu pun kembali mencoba menyerang Biksu Tong, namun aksinya lagi dan lagi bisa digagalkan oleh Wukong yang datang tepat waktu dan langsung memukulnya. Tak lama kemudian Wuching beserta Baji datang dan langsung memberitahu Biksu Tong jika Wukong telah membunuh kedua gadis tersebut. Di sini mereka bertiga belum mengetahui bahwa sebenarnya nenek dan kedua putrinya itu adalah siluman. Meski Wukong telah menjelaskan kepada Biksu Tong, ia tetap tidak mempercayainya dan beranggapan kalau Wukong ialah makhluk buas yang sangat berdosa. Tak sampai di situ, Biksu Tong kemudian membacakan mantra, di mana mantra tersebut membuat Wukong merasakan sakit yang sangat hebat hingga membuatnya pingsan. Singkat cerita, ketika malam tiba terlihat Wukong yang sedang duduk di atas tebing, sembari memikirkan niat baiknya yang tak pernah disambut dengan baik oleh Biksu Tong. Tak lama kemudian, Biksu Tong pun datang. Ia menjelaskan bahwa ia hanya percaya dengan apa yang ia lihat. Begitu pula sebaliknya. Biksu Tong juga mengatakan ketika membaca mantra itu ia pun merasakan sakit yang sama dengan yang Wukong rasakan. Perjalanan pun berlanjut, dan kini mereka sudah sampai di suatu kota. Kedatangan mereka sangat disambut baik oleh raja yang berada di sana. Bahkan sang raja membuat sebuah pesta atas kedatangan mereka. Di sana raja juga menjelaskan masalah yang kini sedang dihadapi negerinya, yaitu datangnya siluman tengkorak putih yang selalu menculik anak-anak yang berada di sana. Hal itu ia lakukan agar ia bisa terus memperpanjang umurnya. Sang raja pun memohon agar Biksu Tong bisa membantunya untuk mengusir siluman tersebut. Tak lama kemudian, siluman tengkorak putih datang dan menyerang seluruh pasukan di sana. Ternyata tujuan utamanya yaitu untuk menemui Wukong dan mengajak Wukong untuk berbicara empat mata bersamanya. Wukong yang menyetujuinya, kemudian mereka berdua pergi ke sebuah tempat. Sesampainya di sana, Ratu Siluman Putih kemudian memulai mempengaruhinya. Ia yang mengetahui bahwa simpai emas yang ada di kepala Wukong sangatlah mengganggu dirinya dan menawarkan kebebasan kepada Wukong. Sebagai gantinya, Wukong harus membiarkan Biksu Tong untuk menemuinya sendirian dan merelakan Biksu Tong dimakan olehnya. Di sisi lain, fakta yang sangat mengejutkan pun terungkap dan ternyata dalang dari semua penculikan anak-anak tersebut yaitu raja itu sendiri. Ia meminum darah anak-anak itu dengan tujuan untuk menyembuhkan dari penyakit kutukannya. Namun nampaknya hal itu sudah tak berhasil lagi. Dengan mengetahui bahwa dengan memakan Biksu Tong bisa menyembuhkan penyakitnya itu, ia mulai memikirkan cara untuk bisa mendapatkannya. Sementara itu Biksu Tong yang tengah sendiri kini didatangi oleh siluman itu. Akan tetapi kesetiaan Wukong nampaknya masih sangat kuat. Ia datang dengan berubah wujud menjadi Biksu Tong sehingga membuat siluman itu kebingungan.
Di tengah-tengah keributan, pasukan kerajaan di sana mencoba untuk memanfaatkan kejadian tersebut dengan menculik Biksu Tong dan menyerahkan kepada sang raja. Sementara itu, Biksu Tong kini sudah berhadapan dengan sang raja. Ia juga menjelaskan alasan mengapa menculik Biksu Tong. Hingga saatnya ia mengorbankan Biksu Tong, Wukong pun datang dengan tepat waktu dan kembali menyelamatkan nyawa Biksu Tong. Akan tetapi saat ia ingin membunuh sang raja, Biksu Tong menahan agar ia tak membunuhnya. Wukong sangat kesal terhadap perlakuan baik Biksu Tong dan ia pun akhirnya membebaskan semua anak-anak yang dikurung di sana. Selanjutnya mereka berempat akhirnya memutuskan untuk kembali bergegas dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, banyak orang-orang di sana yang menyambut Biksu Tong serta memberi suguhan sebagai bentuk rasa terima kasih atas kepulangan anak-anak mereka. Namun, perhatian Biksu Tong kini tertuju kepada seorang anak yang ingin memberikan hadiah kepadanya. Berkat mata saktinya, Wukong pun mengetahui bahwa anak tersebut adalah jelmaan dari siluman. Dengan cepat, ia langsung menyerangnya. Dan saat itu juga siluman tengkorak datang dengan menyamar menjadi ibunya. Wukong pun marah dan menghajarnya, namun biksu malah menghentikannya dengan membacakan mantra karena yang ia tahu itu adalah manusia biasa. Dengan menahan rasa sakit, Wukong pun menghajar siluman tengkorak sampai ngejungkel. Melihat perbuatan Wukong yang barbar, Biksu Tong pun mengusirnya karena ia rasa sudah tak bisa mengendalikan Wukong. Wukong pun berusaha meminta ampun, namun sang biksu tetap masih marah. Sampai akhirnya Wukong pun pergi. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, siluman tengkorak pun langsung membawa Biksu Tong. Setelah Biksu Tong diculik, menjadi perdebatan antara Wuqing dan Baji. Hingga akhirnya mereka memilih jalannya masing-masing. Baji yang sadar atas kemampuan dirinya memilih untuk mengakhiri perjalanannya. Sedangkan Wuqing memilih untuk setia dan pergi menyelamatkan Biksu Tong sekalipun nyawa taruhannya. Di sisi lain, Sun Wukong yang bersedih karena ia telah diusir memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya, yakni Gunung Huaguo. Namun dalam perjalanannya ia bertemu dengan seorang dewi yang ternyata telah mengetahui semua yang terjadi pada dirinya. Dewi itu juga mengatakan bahwa Wukong harus merubah sikapnya. Dan yang paling penting ialah gurunya yang kini sedang dalam bahaya dan sangat membutuhkan bantuannya. Di waktu yang bersamaan ternyata Baji pergi ke Gunung Huaguo untuk mencari keberadaan Sun Wukong. Namun, salah satu dari mereka mengatakan jika Wukong belum kembali. Baji sudah semakin putus asa dan melihat baju perang milik Wukong, ia pun membawanya untuk diberikan pada Wukong. Sementara itu, Wuqing kini sudah sampai di tempat siluman tengkorak putih. Dengan gagahnya, dia kini harus berhadapan dengan ratusan pasukan tengkorak yang siap menghadapinya. Di tengah perjuangannya, Baji datang dengan menggunakan baju milik Sun Wukong dan bertujuan untuk membantunya. Di waktu yang bersamaan, siluman tengkorak putih pun mulai menghisap energi kehidupan milik Biksu Tong. Tanpa mereka duga, Wukong datang dengan langsung membantu mereka berdua. Tentu saja, Sun Wukong dengan mudah bisa mengalahkan semua pasukan tengkorak. Tak hanya itu, ia pun berhasil menggagalkan aksi siluman tengkorak putih. Hal ini membuat siluman tengkorak putih sangat marah dan menyerang Wukong dengan mengeluarkan jurusnya, sehingga ia berubah menjadi tengkorak berukuran jumbo. Namun, sekalipun tengkorak jumbo atau bukan, masih belum menjadi tandingan Sun Wukong. Dengan kemampuan bayangannya, Sun Wukong akhirnya bisa mengalahkan siluman tersebut. Tak lama setelah kekalahan siluman itu, Sang Buddha pun datang dengan bermaksud untuk menjemput ajal siluman untuk selamanya. Biksu Tong pun meminta kepada Sang Buddha agar siluman tersebut diberi ampunan dan diberi kesempatan untuk mengulangi ajalnya. Sang Buddha kemudian menjawab bahwa satu-satunya Biksu Tong harus membimbingnya menuju reinkarnasi menjadi manusia karena selama ini ia selalu menolak akan ajalnya. Biksu Tong pun bersedia meskipun sebagai gantinya ia harus mengorbankan nyawanya sendiri.
Kemudian masuklah jiwa siluman tengkorak putih ke dalam alam bawah sadar milik Biksu Tong. Namun siluman tengkorak putih lebih memilih dirinya lenyap daripada harus berinkarnasi menjadi manusia. Alhasil jiwanya yang tercemar kini ikut masuk ke dalam tubuh Biksu Tong. Kemudian ia meminta Sun Wukong agar membunuhnya karena ini satu-satunya cara agar ia dapat membimbing siluman tengkorak putih untuk mencapai pencerahannya. Jelas saja Sun Wukong menolak permintaan gurunya itu. Kemudian Biksu Tong mengatakan bahwa pada awalnya ia berpikir hanya memberikan ajaran baik kepada semua orang. Namun kini ia menyadari bahwa itu saja tidak cukup. Ia berpikir harus mengorbankan dirinya demi semua itu. Akhirnya Sun Wukong pun bersedia meski tak mudah baginya untuk melakukan itu semua. Dan dia pun berjanji akan setia dan menunggu kedatangan gurunya kembali. Selepas itu semua entah bagaimana prosesnya karena jasad Biksu Tong kini berubah menjadi sebuah patung. Akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanannya sambil membawa patung gurunya tersebut. Bersamaan dengan itu terlihat seorang dewi memberi kehidupan kembali kepada Biksu Tong dengan meneteskan air kehidupan. Air tersebut mengenai tangan dan membuat patung tersebut perlahan terkelupas lalu menjadi manusia dan film pun berakhir.